Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Bu Hida. Kita hari ini akan belajar fikih masih di kelas 1 untuk pertemuan kedua. Oke. Di pertemuan 2 ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama kemarin ya. Hari ini kita akan membahas macam-macam najis. Dan yang kedua, cara menyucikan tanah dari najis. Oke, sebelum kita masuk mengenai macam-macam najis, Bu Hida review sebentar untuk pertemuan pertama. Najis adalah sesuatu yang kotor. Kotoran ada yang padat, ada yang cair. Najis yang melekat pada badan, pakaian, tempat sholat, dan peralatan lainnya. Oke, para ulama membagi najis menjadi 3. Ingat-ingat, jadi macam-macam najis ada 3. Apa saja Bu Hida? Oke, ada 3 najis mukhafafah atau najis yang paling ringan. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis pertengahan atau yang sedang-sedang ya. Yang ketiga, najis mughalladah atau yang paling berat. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai 3 macam najis ini. Oke, yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Coba perhatikan gambarnya, ada gambar apa itu? Betul sekali, ada gambar anak bayi Bu Hida. Bayinya gambar kedua sedang ngompol. Betul sekali. Nah, najis mukhafafah ini adalah, coba diperhatikan, najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu ya, kecuali ASI ya, bayi laki-laki. Oke, bagaimana cara menyucikan najisnya mukhafafah? Nah, jadi seumpama kalian punya adik bayi yang cuman minum ASI, air susu ibu lah, kalian kena ompolnya. Gimana Bu Hida membersihkannya? Nah, coba nomor 1, najisnya dilap dulu atau dihilangkan dulu. Kemudian memercikkan air ke najis. Kemudian yang ketiga, dilap sampai kering. Bu Hida pertegas dengan gambar ini. Nah, cara menyucikan najis. Nah, misalnya itu ada sandal yang kena ompolnya adik ya. Nah, pertama dilap dulu sampai kering najisnya. Kemudian direnjiskan atau dipercikkan airnya sandalnya. Kemudian sandalnya dilap hingga kering. Itu sudah suci ya. Oke, kita masuk yang kedua, najis mutawasithah. Ada darah, ada najis kotoran manusia. Ini adalah salah satu contoh najis sedang atau najis mutawasithah. Oke, najis mutawasithah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi selain yang di mukhafafah ya, yaitu bisa kotoran manusia, kotoran hewan, bisa nanah, darah, bangkai ya. Itu bisa termasuk contoh najis mutawasithah. Nah, kita bahas cara menyucikan najis mutawasithah atau najis sedang, pertengahan ya. Pertama, najis dilap dulu atau dihilangkan dulu. Yang kemudian kedua, mencucinya dengan air hingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Bu Hida pertegas dengan gambar. Misalnya, ada kamu punya baju terkena darah ya, darah warnanya merah. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Dibuang dulu najisnya, kemudian terus dicuci dengan air hingga warnanya merah hilang, baunya juga hilang, dan najisnya itu juga hilang ya, hilang bau, rasa, dan warnanya. Oke, kemudian najis mutawasithah itu dibagi 2 loh. Apa itu? Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang berwujud kelihatan ya, seperti kotoran hewan. Kalau najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan bendanya, seperti bekas kencing atau arak dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ainiyah itu kelihatan, kalau hukmiyah tidak terlihat bendanya. Oke, najis hukmiyah atau tidak berwujud adalah najis yang sudah tidak ada bentuknya, warnanya, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya, mengalirkan air
sampai air basuhannya itu melebihi ukuran tempatnya yang kena najis. Misalnya yang kena najis segini, kamu harus basuhnya ke lebih besar biar najisnya hilang. Nah, najis ainiyah atau yang berwujud yaitu adalah najis yang masih memiliki bentuk, warna, bau, dan rasanya. Jadi najisnya ini masih kelihatan. Cara menyucikannya dibasuh dengan air hingga najisnya hilang gitu ya. Oke, kita masuk ke najis yang ketiga, najis yang paling berat, najis mughalladah atau najis berat ya. Nah, ini Bu Ida punya gambar, ada gambar anjing, babi, atau keturunan dari keduanya, keturunan dari anjing atau babi. Nah, najis mughalladah adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran, atau apapun yang keluar dari anjing dan babi dan peranakannya itu. Jadi najis yang berkaitan dengan anjing dan babi itu termasuk najis mughalladah atau najis paling berat ya. Oke, cara menyucikannya gimana Bu Ida? Nah, kita yang pertama, najis dibuang dulu. Habis itu bersihkan dengan air bercampur tanah. Cuci dengan air 6 kali. 6 kali ya kalau najis mughalladah, karena ini paling berat, dan juga dicampur tanah hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Cara menyucikan najis mughalladah Bu Ida perjelas dengan gambar ini. Nah, misalnya itu sepatu kalian terkena kotorannya anjing atau babi ya. Nah, caranya dibuang dulu najisnya, habis itu dicampur dengan tanah sepatunya, habis itu dicuci dengan air mutlak atau air sebanyak 6 kali ya. Oke, kita masuk ke sub 4 yaitu sub D ya, cara menyucikan tanah dari najis. Nah, jika najisnya berbentuk cair, ada juga yang berbentuk padat. Bagaimana beda kalau berbentuknya cair? Kalau cair kita hanya menyiramkan tanah dengan air, misalnya tanahnya itu terkena kencingnya kambing ya atau sapi gitu ya. Nah, bekas tanah yang kena air kencingnya itu disiram dengan air, itu sudah suci. Nah, kalau berbentuk padat, misalnya juga tanahnya itu kejatuhan kotoran sapi. Nah, kotorannya itu dihilangkan dulu, kemudian setelah dihilangkan, kalian bisa menyiramnya dengan air. Nah, hari ini tadi kita sudah mempelajari 3 macam najis tadi yang sudah Bu Ida terangkan panjang. Nah, ini adalah sedikit ringkasannya. Ada 3 ya tadi ya, najis mukhafafah paling ringan, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Mukhafafah paling ringan, najis mutawassithah sedang-sedang, pertengahan, najis mughalladah yang paling berat. Oke. Nah, ini adalah sedikit kuis untuk kalian karena tadi kita sudah belajar macam-macam najis. Ada 4 soal ini, kalian tulis di buku tulisnya ya, lalu dikerjakan. Semangat meskipun kita masih daring ya. Oke, terima kasih. Kita harus selalu belajar cara menyucikan najis menurut Islam agar ibadah kita diterima oleh Allah. Sekian dari Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.